Halo, baik lagi sama gue. Masih di channel gue juga. Jangan bosan-bosan ya lihat muka gue ya. Oke, gue langsung aja ya biar kita nggak banyak membuang waktu gitu. Seperti yang kalian lihat di depan sini udah ada sebuah produk. Mungkin yang familiar pasti tahu ini adalah audio interface. Nah, jadi kali ini memang gue mau nge-review audio interface. Kalau biasanya mic, sekarang audio interface. Nah, sebelum gue mulai review produk ini gue mau menjelaskan dulu audio yang kalian dengar sekarang ini pakai mic Behringer XM8500 dengan menggunakan audio interface Behringer juga yaitu UMC22 yang gue connect ke laptop dan di record di Audacity, software Audacity ya. Oke, langsung aja. Eh, jadi yang mau gue review sekarang adalah produk dari Steinberg yaitu Steinberg UR12. Gue nggak unboxing ya karena ini udah gue buka ya, kelihatan jelas nih udah gue buka kan. Tapi gue kasih lihat aja boxnya. Oke, kalau kalian beli Steinberg UR12, ini adalah box yang akan kalian dapatkan. Lalu di bagian belakangnya kalian dapat kayak fitur-fiturnya gitu ya, secara singkat dan spesifikasi singkatnya lah. Fitur-fitur utamanya adalah dia bisa nge-record 24 bit sampai 192 kHz. Preampnya pakai Dipre. Dipre itu punya Yamaha kalau nggak salah. Oke lah, ini kalian bisa baca di Google sebenarnya. Di website Steinberg juga pasti ada. Jadi yang kalian dapetin box, buku manual seperti biasa. Lalu kalian dapat ini unitnya sama kabel USB. Oh, tambahan. Selain dapat itu semua, kalian juga dapat software yaitu Cubase. Kita langsung aja. Nah, ini adalah produknya. Produknya warnanya silver gini. Tulisannya kecil-kecil di atas. Lalu logo di pojok bawah nih. Jadi audio interface ini punya dua input. Input pertama itu buat mic XLR. Yang kedua Hi-Z. Hi-Z ya biasanya buat instrumen ya. Di sini ada knob buat gain mic buat di XLR. Lalu ini input 2, ini buat Hi-Z buat instrumen biasanya. Lalu ini ada gainnya di sini. Jadi di sini ada gainnya juga. Lalu di sini ini output. Outputnya ini dia ada dua, tapi gue jelasin satu-satu dulu. Yaitu yang pertama adalah headphone. Jadi di sini memang nulisnya phones, tapi bukan berarti handphone ya, tapi headphone atau earphone gitu. Nah, ini adalah buat direct monitoring. Direct monitoringnya kalian tinggal pencet aja. Gitu. Nah, di bagian belakangnya, jadi yang pertama dulu ya. Yang pertama ini ada phantom power 48 volt. Ini bisa di slide kiri kanan buat nyalainnya. Lalu ini ada line output. Jadi kan outputnya ada dua tadi gue bilang. Yang di depan adalah headphone, yang di belakang adalah line outputnya. Tapi dia cuman satu knob. Jadi anggaplah kalian pakai headphone kayak gue buat monitoring. Lalu yang belakang buat speaker kiri kanan. Nah, ngatur volume outputnya cuma satu di depan. Nah, yang untuk powernya jadi untuk power ya dia ada dua. Yang pertama adalah USB 2.0, USB 2, sama yang satu DC 5 volt. DC 5 volt itu apa? Yaitu kabel micro USB yang bisa kalian colokin ke kepala charger. Tapi cara pakainya bukan kalian bisa pakai 5 volt DC doang gitu ya, nggak dicolok ke USB gitu. Jadi stand alone gitu. Nah, dia nggak bisa. Jadi tetap USB 2.0 ini, USB tipe B ini dikonek ke laptop atau ke tablet atau ke handphone, smartphone ya. Lalu 5 DC volt ini baru colok ke listrik. Gunanya apa? Jadi biasanya kalau kita connect ke smartphone atau ke tablet kayak iPad gitu-gitu, kalau kita power source-nya cuman dari smartphone kita, dari tablet kita, biasanya kan baterainya cepat habis. Makanya dibikin 5 volt DC. Jadi dia nggak ngambil baterai dari iPad atau smartphone. Nah, ini udah pernah gue cobain. Jadi cara pakainya itu kalian switch powernya, kalian arahin ke USB dulu. Colok semua, colok listrik juga. Listriknya udah dicolok, baru pindahin ke 5 volt. Karena gue beberapa kali nyoba, kalau gue langsung arahin ke 5 volt switchnya, walaupun ini gue colok ke USB ke smartphone atau ke iPad gitu-gitu ya, dia tetap nggak nyala. Jadi kayak mesti dipancing dulu gitu. Gue nggak tahu apakah
unit Steinberg UR12 memang kayak gitu atau yang ini doang. Tapi yang di punya gue ini yaitu kayak gitu. Jadi mesti diarahin ke USB 2 dulu, udah nyala semua. Audio interface udah nyala, baru pindahin ke 5 volt. Oke, tanpa banyak buang waktu, mari gue cobain si Steinberg UR12 ini ya. Nanti gue akan coba dengan berbagai mic. Dari kondenser, lalu dynamic juga. Jadi kalian bisa dengerin juga ya. Dengan berbagai mic yang berbeda gitu. Let's go. Oke, ini udah gue pasang ya. Seperti yang bisa kalian lihat, ini dari mic ini masuk ke audio interface ini, lalu connect ke laptop gue di sebelah sini laptop gue. Oke, jadi audio yang kalian dengar sekarang ini adalah mic Behringer XM8500. Ini adalah mic dynamic ya, yang dikonek ke audio interface Steinberg UR12 dan di record di Audacity. Ini pakai 24 bit 48.000 Hz, 48 kHz. Oh ya, ini karena ini mic dynamic jadi nggak pakai phantom power ya, phantom powernya nggak dinyalain. Oh ya, kondisi ruangan gua sekarang ini seperti biasa, AC nyala. Lalu di belakang kamera ini lampu lighting ya, ini lighting Godox. Ini ada fan-nya, walaupun nggak gitu gede suaranya, tapi ya bisa jadi noise juga. Mungkin jaraknya dari mic ke lampu ini sekitar 1 meter, lebih lah, 1,5 meter lah ya. Nah ini settingan di audio interface-nya dengan mic Behringer XM8500 ini adalah gain-nya ada di angka jam 3, arah jam 3 ya. Audio interface ini punya self noise-nya tuh mulai sekitar jam 3. Jadi jam 3 ke lewat gitu ya. Jadi mulai setengah 4 lah. Setengah 4 tuh mulai ada noise-nya dari preamp-nya dia sendiri gitu. Sebelum gue cobain dengan beberapa mic, gue akan ngasih dengar ke kalian. Gain-nya gue kecilin terus lama-lama gue naikin. Supaya kalian bisa dengerin noise-nya gitu. Oke, ini ada di angka jam 9 atau sekitar 25%-nya lah. Ini ada di angka jam 12, jadi 50%. Dan ini ada di angka jam 3. Dan ini fullnya ya. Ini gue harus ngomongnya bisik-bisik banget. Ya kalau buat gue sih ini sebuah upgrade ya dibandingkan dulu gue pakai Saramonic nih di belakang Smart Trick Plus, yaitu lebih ditujukan untuk langsung ke kamera gitu, bukan ditujukan untuk terpisah dari videonya gitu, audionya ya. Nah berikutnya gue akan ganti mic ke kondenser. Yuk ganti mic dulu. Oke, ini udah gue ganti mic-nya. Nah kali ini mic-nya pakai kondenser. Ini Altron MC001. Ini adalah cardioid condenser mic. Oh ya, di video ini sebisa mungkin audionya semua dari awal kalian tadi nonton nanti sampai akhir itu tidak ada yang diedit, tidak ada yang diproses. Dalam artian gue tidak akan merubah-rubah equalizer, lalu kayak efek-efek gitu ya, atau high pass filter, berbagai macam filternya itu nggak ada. Sebisa mungkin gue akan ngasih lihat dan ngasih denger kalian aslinya. Jadi yang kalian dengerin di headphone kalian atau earphone kalian itu adalah hasil originalnya, hasil aslinya gitu, mentahnya yang sama sekali belum diedit. Ini pakai audio interface Steinberg UR12, masih pakai kabel yang sama, kabel XLR-nya, cuman bedanya sekarang phantom power-nya dinyalain. Lalu ini jaraknya kurang lebih 1 jengkal ya, mulut gua ke mic ini. Gain yang dipakai sekarang kalau di mic sebelumnya adalah jam 3, ini jam setengah 2, arah jam setengah 2. Nah yang berikutnya mau gue cobain adalah mic yang terkenal butuh gain power yang besar, yaitu Shure SM7. Nggak ada yang gue nggak punya mic itu. Gue baru sampai Rode Pod mic. Tapi ini juga lumayan butuh gain power yang lumayan besar ya untuk naikin sinyal suara dari mic ini. Nah ini mari kita coba, kita ganti mic-nya lagi. Alright, ini udah gue ganti. Ini pakai Rode Pod mic. Tapi gue pakein foam ya, biar nggak kelihatan banget Rode Pod mic gitu kan. Oke, jadi ini setupnya juga masih sama, masih pakai kabel XLR yang sama juga, pakai audio interface-nya juga Steinberg UR12, semua 24 bit
48.000 Hz. Lalu ini settingan di UR12 nya ini jelas nambah ya. Nah kalau Rode mic ini untuk bisa menyentuh angka minus 12 desibel sampai minus 6 desibel di antara itu ya, gue butuh gainnya untuk dinaikin sampai arah jam 4. Jadi memang Rode mic ini butuh lebih besar gitu gainnya ya di audio interface kita. Oke, jadi langsung aja biar nggak menghabiskan banyak waktu ya. Yang belum gue omongin dari tadi, harganya. Kalian pasti penasaran harganya kan? Nah, harganya di toko online, di toko ijo ya terutama, itu beragam. Ada yang jual sekitar 1,9 juta sampai 2 jutaan. Tapi 2 jutaan kecil, jadi kayak 2,1, 2 juta, 2 juta 50 ribu, yang kayak gitu-gitulah. Jadi 1,9 sampai 2 jutaan kecil. Nah kalau harga bekasnya, surprisingly, gue menemukan beberapa seller yang menjual UR12 ini second bekasnya. Bekasnya itu ada di angka 1,5 sampai 1,7, jadi tergantung sellernya ya. Ada yang 1,5, ada yang 1,6, ada yang 1,7 gue lihat juga. Nah kalian udah lihat sendiri produknya Steinberg UR12 ini. Lalu kalian udah dengerin hasilnya juga dengan berbagai mic yang berbeda ya, dari dynamic dan condenser mic. Gue serahkan ke kalian untuk memberikan penilaian gitu, karena di sini gue bukan seorang profesional, gue bukan audio engineer, gue pun bukan seorang musisi, bukan produser musik gitu ya. Jadi kuping gue juga kuping penghobi aja. Ya kalau menurut gue pribadi, buat keperluan gue pribadi ini sangat amat cukup, lebih dari cukup bahkan ya. Karena noise-nya rendah buat standar video gua, ya ini jauh lebih rendah dibandingkan audio interface gua sebelumnya. Cara pakainya gampang, build quality-nya oke. Ya kalau soal harga gua nggak bisa komentar terlalu panjang karena harga itu relatif ya. Mungkin sebagian orang mahal, sebagian orang murah gitu kan. Ya kalau dari gua sih itu aja. Sisanya ya tinggal kalian nilai sendiri apakah sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan selera kalian juga mungkin hasilnya. Dan yang paling penting, apakah sesuai dengan budget kita. Itu yang paling penting kan. Oke lah, gua rasa sekian dulu video gua hari ini. Thank you yang udah nonton, semoga menikmati, semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini, bisa tahu tentang produk Steinberg UR12 lebih lagi gitu ya, lebih tahu lagi jadinya. Thank you yang udah subscribe, thank you yang udah nge-like video-video gua, thank you banget, thank you banget. Lalu yang belum subscribe, boleh loh di-subscribe dong. Biar gue makin termotivasi gitu bikin video-video yang lebih bagus lagi. Lalu kalau ada kekurangan mohon maaf karena gue nggak pakai skrip di sini, jadi mungkin ngomongnya ada yang kelewat-kelewat atau ada yang salah-salah gitu ya. Diingatkan aja di komentar. Lalu buat kalian yang mau nonton video review Behringer UMC22 audio interface yang tadi gue pakai buat opening video ini, nanti gue taruh di sini. Gue udah pernah nge-review juga produk itu, jadi kalian bisa bandingin dan itu lebih murah harganya. Oke lah, kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye bye.